di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Guys, info dong cara jadi DPR. Sumpah gue pengen banget jadi DPR. Lu bayangin aja nih ya, gajinya per bulan itu 100 juta. Belum lu dapat tunjangan ini itu banyak gitu kan. Udah gitu nih kerjanya tuh enak banget, simple. Lu tinggal masuk ke dalam ruangan ya. Udah gitu ruangan ber-AC gitu kan. Udah, lu kalau misalkan ada meeting di situ lu OOTD-an aja, dandan yang cakep. Biar nanti kalau misalkan in frame gitu ya, dijepret sama kamera wartawan, seenggaknya lu cakep, kelihatan berwibawa. Ah, udah enak banget, Cok. Belum lagi kalau misalkan OTW ke kantor nih ya, mau macet-macetan di Jakarta nggak masalah. Yang penting naik mobil mewah. Udah gitu ada ASEAN. Udah nggak ada bau Stella jeruk. Yang penting di dalam mobil mewah. Itu pun mobil dikasih, nggak beli sendiri loh. Dikasih dong. Sumpah gue pengen baca di DPR. Info dong guys, info ini mah. Aduh. Terus enaknya lagi nih ya, kalau misalkan gue sampai kena hukum ya di sini nih, aduh itu enak banget. Gue kayak gampang banget keluar gitu kan. Jadi hukumannya itu ringan, enak buat gue kerja itu. Aduh, bikin salah ya udah ya kan, ini kan yang bikin undang-undang gue. Ntar gue ciptain aja undang-undang buat menguntungkan diri gue sendiri. Udah. Jadi buat yang tahu kira-kira gue nih harus effort keluar duit berapa buat bisa jadi DPR, tolong lu info ya, tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa nominal besar, gue pasti usahakan untuk bisa menyanggupi. Toh nanti kalau misalkan gue udah jadi DPR enak, gue bisa balik modal. Terakhir saya cuma mau nanya, itu tunjangan komunikasi sampai berjuta-juta, ngobrol sama siapa sih, Pak? Mau ngobrol sama siapa? Pakai WiFi apa? Kayaknya pakai Telkom sama Bayu kagak segitu Sama towernya kali itu ya, masang tower sekalian ya. Aduh, lagian beratus-ratus juta kalau dijadiin beasiswa tuh udah berapa anak, Pak? Kuliah gratis, Pak. Itu ratus juta dari satu orang, satu bulan. Coba bayangin kalau buat biaya kuliah. Aduh. Maksud saya gini, terserah deh mau gaji berpuluh-puluh, beratus-ratus, kalau kinerjanya bener nggak apa-apa. Yang dipermasalahin ini bukan angkanya, Pak, empatinya, Pak, attitude-nya. Masa gaji naik, jogetnya sampai heboh bener tuh, kayak seneng banget. Malu sama rakyatnya tuh bayar rumah sakit ngep-ngepan. Kata saya mah joget-joget nih kalau misalnya aspirasi rakyat didengar. Nah, joget itu kan tujuan masuk DPR kan, itu bukan buat gaji kan. Terus juga kalau ditanya apa kayak merasa kagak cukup, gak cukup, kurang. Ini kan jauh. Gimana mau memberantas korupsi kalau apa-apa nggak cukup, kurang mulu rasanya. Yang harus dibenerin kalau berantas korupsi itu mentalnya, jangan kayak mental orang nggak punya. Kita aja orang nggak punya, yang ada dicukup-cukupin. Aduh. Baru baca ternyata itu DPR negara Konoha itu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Lo makan apa anjir? 12 juta per bulan. Wow, beras lu dari mana? Terbuat dari emas ya? Iya, terus yang lu kasih makan itu rumah lu isinya satu RT, satu RW begitu. Hah? Udah gitu ada lagi PPh 21-nya kita juga yang bayarin anjir. Babu yang satu ini ngelonjak banget ya, sumpah. Kita aja yang pendapatannya cuman berapa gitu dipotong-potong terus sama PPh 21. Lu udah take home pay-nya ratusan juta, nggak mau bayar pajak juga. Luar biasa kampret lo emang. Gila lo, top banget lo kampretnya. Baru tahu gue. Sumpah. Siapa sih ini? Halo, iya ini siapa? Oh iya Pak, minta maaf, kenapa Pak? Minta tunjangan ngekos 50 juta per bulan. Mahal amat ngekos di rumah Nang Asanti. Nggak usah minta maaf gitu Bapak. Lebay banget Bapak, nggak apa-apa. Kita sebagai rakyat bayar pajak memang untuk bayar kosan Bapak. Iya, biar apa? Biar Bapak dan teman-teman Bapak mentalnya tetap stabil. Benar. Iya. Tapi kemahalan, Bapak kata siapa kemahalan? Enggak. Kosan dengan 12 LC emang segitu harganya. Ini saya hitungin ya. 3 juta per bulan itu untuk kosannya. Dikali 26 hari untuk bayar LC-nya. Iya. Enggak kemahalan Bapak. Enggak enak, ide apaan, fake banget Bapak. Biasa aja. Pakai aja duit saya nih, saya masih ada ceban. Iya, pakai aja ya. Iya, kalau kosannya kurang adem, ntar saya siram teh sisri gula batu kosannya, mau Bapak? Iya, waalaikumsalam Pak, pakai aja ya, yang sehat hidup ya Neng. Tunjangan beras DPR 12 juta. Kita hitung berapa porsi nasi yang dihasilkan dari 12 juta. Oke, satu karung beras itu biasanya antara 25 sampai dengan 50 kg. Kita anggap aja mereka belinya yang 50 kilo per karungnya ya.
Nah, harga untuk beras premium yang bagus itu biasanya satu karungnya di 50 kilo harganya sekitar 800 ribuan. Jadi kalau dari tunjangan 12 juta, mereka akan mendapatkan sekitar 15 karung beras. Nah, untuk 1 kilo beras biasanya akan menghasilkan 10 porsi nasi. Jadi untuk 1 karung 50 kiloan, mereka akan mendapatkan sekitar 500 porsi nasi. Nah, dari tunjangan 12 juta tadi akan dapat 15 karung beras kan? Per karungnya 50 kilo. Jadi tinggal dikalikan aja 15 dikali 500 porsi. Jadi dalam sebulan mereka bisa mengkonsumsi sampai dengan 7.500 porsi nasi. Nah, orang kan biasanya sehari makan 3 kali ya. Jadi 7.500 porsi tadi dibagi 30 hari. Jadi kalau dihitung-hitung mereka menghasilkan 250 porsi sehari. Nah, dari 250 porsi tadi kalau kita sehari makan 3 kali, jadi yang dikasih makan itu sekitar 83 orang. Oh, aku baru tahu kalau di rumahnya anggota DPR itu isinya ada sekitar 80-an orang. Padahal nih kalau dihitung-hitung per anggota keluarga, kalau misalnya anaknya 10 aja yang maksimal kan ya. Artinya cuma ada 12 orang di dalam rumah tersebut yang harus dihidupi. Jadi masih sisa untuk 70 orang lagi. Nah, sisa yang harusnya untuk 70 orang tadi kan bisa dialihkan untuk dana pendidikan. Coba ditelusur lagi, masih banyak kok di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan fasilitas atau infrastruktur yang mendukung pendidikan. Atau mungkin bisa dialihkan untuk menambah gaji guru. Jumlah anggota DPR RI saat ini sekitar 580 orang. Kalian bisa bayangkan kan, kalau setiap anggota DPR bisa mengalokasikan jatah beras yang harusnya untuk 75 orang tersebut untuk gaji guru atau untuk menunjang infrastruktur atau fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Pasti akan kerasa kan manfaatnya untuk Indonesia, terutama untuk mencapai Indonesia emas. Tapi apa yang mau diharapkan? Bahkan mereka banyak mencari alasan kenapa tunjangan bisa sampai segitu. Makin hari ya gue nontonin DPR makin gak masuk otak gue. Maksud gue, udah apa, jadi orang jangan maruk. Jangan maruk. Gaji lu udah gede banget itu, udah gede banget. Kerjaan lu gak setimpal sama orang-orang lain yang kerja dari pala jadi kaki jadi pala, tau gak lu? Malah sekarang ini lagi ada lagi yang ngomong, gue dari Bintaro ke Senayan macet banget, minta tunjangan 50 juta. Lu bandingin sama guru guru ngajar di Jakarta, rumahnya di Bogor, gimana lu? Naik KRL. Lu kalau mau nggak telat, datangnya pagi-pagi, lebih pagi datangnya, bangunnya lebih cepet. Lu enak naik aprat lu di jalanan selau, kata gua, tiba ngeliat kiri kanan disupirin. Nggak tahu lu kan yang naik KRL pada jadi zombie, saling gigit, bawa ketek lah, bawa apalah, bawa kemenyan lah, nyatu. Tau gak lu, bawa kaki, lu nyiem bawa kaki tiap hari, kata gua, kalau nggak gedek lu. Terus apa? Gue lihat ya, uang berasnya 12 juta sebulan. Bakal beli beras doang 12 juta sebulan, ya ampun, masih kurang, kata lu masih kurang itu, hah? Lu bandingin sama orang-orang yang di kampung makannya ubi. Lu makan ubi, kalau ini kan kalau bakal diet doang kan lu makan ubi. Tuh orang makan ubi, lu bayangin kagak pernah makan nasi, kan ubi. Masa dia diet mulu, kata gue kan kagak mungkin. Yang bener dah, ya ampun, jadi orang jangan maruk banget jadi orang. Semua mau diambilin. Udah apa, cukup, jadi orang tuh bersyukur. Cukup, ya ampun, gue dapat segini mah cukup gitu. Itu udah cukup banget. Lu bandingin sama orang-orang lain. Gaji lu berapa? 3 juta sehari. Itu udah banyak. Udah banyak. Kata gue, udah banyak banget. Pakai segala dinaikin lagi nih sekarang. Astaga. Kasihan apa sama rakyat? Kesian. Lu kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lu mewakilin kita pada. Apa jadi kayaan lu? Atau gue, kita kan bosnya rakyat. Jadi kayaan lu. Gaji anggota DPR tahu nggak berapa? 3 juta per hari. Kalau dikalkulasikan dalam 1 bulan yaitu hampir 100 juta. 30 dikali 3, 99 juta, kurang sejuta aja tuh. Kita kan nggak tahu tunjangan yang lainnya, bener nggak? Bahkan katanya tuh ya tunjangan komunikasinya sampai 15 juta. Anjir, buat beli pulsa doang komunikasi sama siapa anjir sampai 15 juta. Bayangin aja nih ya, sehari nongol di kantor, terus rapat setengah ngantuk, tiba-tiba rekening di awal bulan udah ratusan juta aja. Enak dong. Sementara rakyat nih ya ada loh yang kerja dari pagi sampai malam, tapi ada loh yang dibayar 50.000 satu harinya. Kalau dikalkulasikan mereka tuh cuma dapat 1.500.000, setengah dari gaji anggota DPR. Rapat bolos, kebijakan kadang ngaco, tapi gaji tetap jalan.
Rakyat tiap hari tuh ya kerja banting tulang tapi masih mikirin tuh besok mau makan apa. Kadang kalau dipikir-pikir pantesan ya banyak loh, artis juga banyak loh yang nyalon mau jadi anggota DPR, gajinya segitu cuy. Jadi teman-teman nih, ada nggak yang berminat jadi anggota DPR? Arek enak ya jadi Enak, Bu. anggota DPR Enak-enak. di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini. Rakyat susah cari duit, banyak pengangguran, PHK, daya beli menurun. Yes, pokoknya di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik aja, rakyat tidak baik-baik aja. Anggota DPR malah dapat tambahan tunjangan ini itu. Terakhir ini tunjangan apa? Tunjangan rumah 50 juta per bulan. Kadang mikirnya itu, mereka mikir nggak sih kondisi rakyat itu seperti apa? Ya memang katanya mereka kerja untuk rakyat, tapi sangat nggak pas menurut aku kondisi seperti ini yang rakyatnya susah, ekonomi susah, tapi malah tunjangan-tunjangan untuk anggota DPR dinaikkan. Ya gimana, rakyat nggak ribut, mau dikasih penjelasan apapun yang katanya DPR kerja untuk rakyat, ya nggak pas menurut aku di tengah kondisi ekonomi rakyat yang tidak baik-baik aja. Menaikkan tunjangan-tunjangan untuk anggota DPR itu nggak pas sih menurut aku. Orang-orang mah ya tunjangan beras sampai 12 juta sebulan. Lah gua ini lihat nih, bulu mata gua sebelah udah pitak tuh, sebelah masih subur. Gua mau beli lagi bulu mata tebang 25.000, gua mikir 2 kali. 25.000 daripada gua buat beli bulu mata dulu, mendingan gua buat makan dulu. Begitu beli beras 2 liter lumayan. Ya maklum lah ya, rakyat jelata modelan kayak gua begini mah 25.000 2 liter itu ya yang harga-harga kualitas standar begitulah, yang 12.000 gope atau kagak 13.000 begitu kan. Yang penting mah bagi kita mah bisa makan kenyang aja ya begitu. Nah lah ini ya Tuhan, perhitungannya bagaimana sih ya, sampai ngasih tunjangan beras 12 juta. Ingat ini tunjangan beras loh ya, bukan tunjangan makan, bukan. Mungkin kalau tunjangan makan mah itu beserta lauk pauknya dihitung gitu ya, beserta minyak gas-gasnya dihitung. Ini mah beras, tunjangan beras 12 juta. Sampai gua kepo, gua hitung, misalkan kata gua 12 juta itu sebulan dibagi harga beras yang 15.000 aja gitu ya. Beras yang premium itu yang pulen, yang bagus, yang putih, yang bening, 15.000, 12 juta dibagi 15.000 sama dengan 800 liter. Tadi gua hitung 800-an, 800 liter sebulan itu orang ngabisin beras buat makan. Sampai gua bingung itu sejenis apa yang makan, sejenis hulek apa sejenis buto ijo begitu sebulan ngabisin beras 800 liter. Rakus gitu ya, rakus beneran, rakus apa kagak kembung itu perut ya, makan sebulan sampai habis 800 liter gitu. Sebanyak-banyaknya orang, misalkan di rumahnya dia itu ada ajudannya, ada pengawal pribadi, ada apalah misalkan 20 orang begitu ya, atau 25 orang ya, 800 liter sebulan mah ya Tuhan masih nyisa kemana-mana. Belum dikali 1 tahun, coba itu udah berapa, buset dah, bisa jadi juragan beras gua kalau kayak begitu mah. Orang mah nih apa gitu ya, coba apa kasih tunjangannya tuh jangan 12 juta begitu, jangan kasih tunjangannya langsung berupa beras aja, kasih itu tuh beras bulog